Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 7-9. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 21-27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apabila kita lapar, maka wajarlah jika kita memikirkan makanan terhidang di depan kita. Atau saat kita tertimpa kesusahan, ada masalah rumah tangga, kita selalu berharap semuanya cepat berlalu. Atau mungkin saat kita sakit, maka kita berharap untuk cepat sembuh. Atau saat terlilit banyak hutang, maka kita sering berpikir untuk mendapatkan rezeki yang nomplok. Begitu halnya ketika kita memikirkan tentang Yesus. Kerap kali kita memahami Yesus yang bukan Yesus sesungguhnya. Pada Injil hari ini, Yesus secara jelas, tegas, dan terang-terangan mengatakan perihal itu. Setelah Dia mengatakan tentang dirinya yang harus menderita, Yesus kemudian membeberkan syarat-syarat bagi kita yang mau mengikuti Dia. Ternyata bukan sesuatu yang menyenangkan, namun suatu syarat yang sangat berat. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persyaratan mengikuti Yesus selalu terasa berat karena kita seringkali berhenti pada keharusan menyangkal diri dan kewajiban memikul salib. Kita sering lupa akan syarat terakhir, yaitu mengikuti Aku. Mengikuti Yesus merupakan kekuatan kita satu-satunya. Tanpa Yesus, kita tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan bahagia. Mengikuti Yesus berarti kita memiliki keteladanan sempurna bagaimana menghadapi hidup dengan bahagia meski banyak tantangan dan derita. Mengikuti Yesus, kita mendapatkan kekuatan darinya karena Dia adalah Tuhan. Yesus yang sungguh maha belas kasih, yang ingin membebaskan kita dari belenggu dosa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas sabda dan salib yang Engkau gunakan untuk menunjukkan jalan kedamaian, untuk memberikan semangat dan keteguhan hati, mengusahakan kedamaian dan keadilan bagi setiap orang.
Amin.